Hai guys, balik lagi di channel Spicy Ninjas bersama aku Nixia. Jadi video ini adalah lanjutan dari video unboxing motherboard Gigabyte Z690 Aorus Pro yang sebelumnya. Nah, di video kali ini kita bakal rakit PC dengan motherboard ini karena kita udah dapetin prosesor Intel Gen 12 dan RAM DDR5-nya. So, langsung aja yuk kita lihat proses rakitnya. Pertama-tama, thanks to Gigabyte yang udah pinjemin produk terbarunya ini buat kita review. Untuk prosesornya, di sini Nixia pakai i7 12700K. Prosesor ini punya bentuk yang berbeda dari prosesor Intel generasi sebelumnya. Bisa dilihat ini bentuknya lebih panjang, kalau sebelumnya itu lebih kotak persegi. Prosesor ini dibekali dengan 12 core yang terbagi atas 8 P-core, 4 E-core, dan 20 threads. Untuk motherboardnya pakai Gigabyte Z690 Aorus Pro. Lanjut pasang RAM-nya. Karena motherboard ini sudah menggunakan RAM DDR5, jadi di sini Nixia pakai Kingston Fury DDR5 2x16GB 4800 MHz. Ini merupakan speed terendah yang ada pada line up RAM DDR5. Untuk SSD di sini pakai Kingston Fury Renegade NVMe Gen 4 1TB, dan ini merupakan produk yang terbilang baru dari Kingston. Memiliki speed read up to 7300 Mbps dan write up to 7000 Mbps. Untuk coolernya di sini pakai Cooler Master 212 Turbo White. Ini agak nekat sih karena TDP dari HSF ini lebih rendah dari maksimal TDP Turbo Power 12700K ini yang mencapai 190 Watt. Walaupun base TDP-nya ini cuma 125 Watt. Gimana untuk performanya? Pastinya kita akan uji setelah ini. Pastanya pakai Kingpin KPX untuk membantu coolingnya ini mendapatkan performa yang optimal. Nah, sekarang Nixia mau masukin ke casingnya. Casingnya ini pakai NZXT H510 Flow yang pernah Nixia review juga di video sebelumnya. Untuk PSU-nya di sini pakai Cooler Master G600 Gold. Untuk sistem ini harusnya sih udah cukup untuk memenuhi kebutuhan power di PC ini. Yang terakhir, VGA-nya pakai Gigabyte Aorus GeForce RTX 3060 Elite. Jadi, ini tuh merupakan VGA RTX 3060 varian tertinggi dari Gigabyte. Sekali lagi, thanks to Gigabyte yang udah pinjemin produknya ke kita. Nah, setelah selesai rakit, jangan lupa buat lepas plastik di temper glassnya.
Oke guys, jadi ini dia PC-nya udah selesai dirakit dan beginilah penampilannya. Oh ya, berhubung ini menggunakan soket yang terbaru dan beda bentuknya dari sebelumnya, jadi pastiin CPU cooler yang kalian gunakan itu udah support LGA 1700 ini. Tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur beli, jangan khawatir juga karena biasanya dari brand cooler tersebut tuh udah nyediain upgrade kitnya secara gratis. Jadi kalian tinggal hubungi aja brandnya. Tapi mengingat banyak review di luar sana yang bilang kalau Intel Alder Lake ini panas banget, so kalau kalian cuma punya cooler yang di entry level, siap-siap buat ganti coolernya kalau kalian mau upgrade ke Gen 12 ini. Untuk motherboardnya sendiri, kita udah pernah bahas di video sebelumnya, so kalian bisa langsung aja klik link di atas. Dan kita bahas Alder Lake-nya sedikit. Jadi Alder Lake ini sudah menggunakan arsitektur 10 mm, yang artinya udah meninggalkan arsitektur 14 mm sebelumnya. Dan prosesor ini juga masuk ke dalam Intel 7. Penamanya sendiri ini cukup bikin bingung sih. Alder Lake ini memiliki teknologi hybrid yang memungkinkan prosesor untuk memiliki dua core berbeda. Yang pertama ada performance core atau P-core dan ada efficient core atau E-core. Sesuai namanya, masing-masing core ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk P-core ini berfungsi untuk mengejar performa tinggi, sedangkan untuk E-core lebih ke efisiensi daya dan juga dapat membantu meningkatkan performa multithread. Kemudian untuk TDP-nya sekarang ini ada dua, yaitu di base power atau kita sebut saja PL1 dan turbo power maksimum atau PL2. Seperti yang di 12700K ini, PL1-nya ada di 125 Watt dan PL2-nya ada di 190 Watt. Kalau di generasi sebelumnya, untuk masalah setting, default PL1 dan PL2-nya ini tergantung dari brand motherboard-nya apa. Ada yang jalan langsung di mode turbo power maksimum, ada juga yang jalannya di default setting. Nah, sekarang Intel membuat konfigurasi Alder Lake ini untuk defaultnya di turbo power maksimum. Tentunya ini bisa kita matikan juga melalui BIOS. Untuk overclocking, Intel Alder Lake menyediakan banyak hal yang bisa diotak-atik, seperti rasio P-core dan E-core, frequency ring atau cache, memori, grafik, hingga base clock. Intel juga membiarkan penggunanya untuk mengatur individual core enable atau disable, kontrol voltase, offset AVX, dan masih banyak lagi. Semuanya itu dapat dikonfigurasi melalui software Intel Extreme Tuning Utility versi 7.5 terbaru. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita lihat performa dari PC ini. Untuk pengujian, seperti biasa, aku menggunakan skenario default tanpa overclock. Yang pertama, untuk hasilnya di 3D Mark mendapatkan hasil score times price 9582, times Pi Extreme 4484, Firestrike 21672, Firestrike Extreme 10495, Firestrike Ultra 5439, Port Royal 5255, storage benchmarknya 3876. Lalu di AIDA 64 Stability Test dengan kondisi P-core di 4,7 GHz dan E-core di 3,6 GHz, hasilnya CPU maksimum di 83 derajat Celcius dan VRM-nya di 65 derajat Celcius. Untuk recap wattnya, di sini aku tampilin perbandingannya. Untuk memori benchmarknya, ini juga aku tampilin, tapi setelah testing di sini tuh muncul warning kalau belum 100% optimize buat Alder Lake. Kemudian menggunakan Crystal Disk Mark, suhu SSD di sini juga terbilang cukup dingin berkat plate dan juga dibantu dengan thermal pad yang ada di M.2 Shield Mobo ini tentunya. Untuk suhu maksimumnya ada di 44 derajat Celcius selama pengujian ini. Untuk hasil pengujian, speednya mendapatkan read 6941 MB per second dan write-nya 5993 MB per second. Speednya ini nggak berbeda jauh dengan yang udah diklaim di speknya, dan tentunya speed ini juga bakal berkurang karena SSD-nya sudah terisi file. Kemudian untuk pengujian di game yang akan aku coba kali ini adalah Guardian of the Galaxy dengan ray tracing dan DLSS resolusi 2K. Dan yang kedua ada Cyberpunk 2077, tentunya dengan skenario yang sama juga. Intinya, jika kalian punya RTX 3060 dan mau main game AAA dengan settingan tinggi, DLSS ini bisa ngebantu FPS kamu buat main lebih smooth. Oh ya, untuk versi yang dipakai pada rakitan kali ini menggunakan Windows 11 Pro Build 22000.318 dan Nvidia Driver 496.76.
Kesimpulannya, Intel Alder Lake ini memiliki peningkatan performa yang cukup jauh, bahkan bisa mengalahkan Ryzen 5000 series. Ya, walaupun harus membayar lebih mahal secara keseluruhan, baik untuk prosesor, motherboard, hingga RAM-nya. Dan kalau ingin performa yang lebih tinggi dan stabil, kalian harus menambah budget untuk cooling yang lebih baik. Karena seperti yang kita lihat tadi, Intel Alder Lake ini lumayan panas. Oh ya guys, kita juga kedatangan ini dari Gigabyte Aorus. Ini kayaknya sebuah tabung yang berisi merchandise dari Aorus, ada logo Aorusnya. Jadi kita buka aja buat tahu apa isinya. Penting. Bukanya dari mana ya? Ya dari atas. Oh gini. Kok tadi udah digunting? Nah. Oke, ini dia. Kita unboxing. Isinya ada, ini bola apa isinya? Aorus USB 3.0 flash drive, flash disk. Lalu juga ada ini, sebenarnya di sini ada tulisannya sih, lightweight jacket. Oke, kita buka satu-satu. Bentuknya kayak bola gacha gitu. Nah, ini dia flash disknya. Wah, keren sih ini gambar. Oh, gambarnya Aorus ya, Gigabyte. Burung. Aku mau buka. Ini kayaknya tutup buka. Oh, ini dia flash disknya. Kemudian yang berikutnya itu ada jaket. Jaket sekecil ini, gimana bisa? Kita langsung buka aja. Ada logo Aorusnya juga. Dia namanya lightweight jacket, enteng pasti. Nah, ini dia jaketnya. Wow, keren guys, lumayan. Enaknya merchandise ini kita apain ya? Kayaknya di giveaway aja deh buat kalian. Pasti kalian lihat ini mupeng juga kan, pengen juga kan? So, langsung aja kalian bisa ikutin giveaway-nya dan cek aja gimana caranya di deskripsi di bawah. Oke guys, sekian review rakitan PC Intel Alder Lake bersama Gigabyte. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Gimana nih pasangnya? Dah, jadi.